Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran ala hazin niyah wa likulli niyatin shalihah bi qira'atil Fatihah. Pada kesempatan kali ini masuk kita ke materi setelah bab menikah, yaitu Kitabul Jinayah. Bisa dikatakan materi ini terbilang langka. Kenapa? Baik itu di pondok pesantren modern ataupun salafi, tema-tema mengenai Kitabul Jinayah ini amat sangat jarang sekali dikaji. Lebih fokus kepada fiqhul ibadah. Baik, Kitabul Jinayah ini maksudnya hukum pidana Islam atau tindakan kriminal yang tergolong nanti dalam kategori tindak pidana dalam penilaian hukum Islam. Nah, yang dimaksud jinayat termasuk yaitu membunuh orang. Nah, membunuh di sini ada nanti bagiannya apakah pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi yang namanya membunuh termasuk dalam kategori hukum pidana. Melukai atau memotong anggota tubuh, membunuh tidak dia dihilangkannya saja. Mana tahu dipegangnya pisau, namanya silet tuh, main-main dia terbang hilang kuping orang sebelah. Bagaimana itu nanti akan kita sampaikan seperti itu. Atau menghilangkan manfaat badan, masih utuh dia anggota tubuhnya, tapi uratnya itu sudah tidak berfungsi sehingga gerak tangan itu misalnya lemah atau bahasanya lumpuh, seperti itu. Membunuh orang ini termasuk dalam kategori dosa besar. Selain ingkar juga termasuk dosa besar. Ingkar di sini kafir. Nah, karena kejinya perbuatan itu juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak, yang setimpal dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka nanti di akhirat Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah tak suka dengan perbuatan membunuh ini. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa a'adda lahu ajran
di dunia, dia juga mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 178 itu ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas bil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Qisas di sini misalnya sebanding. Si A dipatahkannya lagi kawan tuh, berapa yang dipatahkannya? 2, gantian patahkan aja lagi. Tapi ini belum tuntas materi kita ini. Maksudnya nanti yang mengeksekusi itu dari pengadilan. Tidak misalnya kita bunuh, ada seseorang yang membunuh, oh balas pula bunuh, tidak. Nanti pengadilan yang menetapkan seperti itu. Selanjutnya, bagi yang membunuh tergantung 3 hak. Ada hak yang hilang. Yang pertama, hak Allah. Ya, bagian bunuh-membunuh ini kan pada prinsipnya bukan kerjaan kita manusia. Yang kedua, hak ahli waris. Yang ketiga, hak yang dibunuh. Ketika seseorang itu membunuh, dia bertobat, berarti kalau Allah ampunkan, selesai urusannya. Tapi dengan ahli warisnya, kalau ahli warisnya memaafkannya, maka diganti dengan diat. Diat itu, ukuran diat itu 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4.250 gram kali 1000, berarti kurang lebih diatnya 4.250 juta, seperti itu. Nah, kalau dimaafkan, berarti membayar diatnya. Nanti diatnya ini dipikul oleh keluarganya. Misal keluarganya, si A membunuh si B. Setelah misalnya pengadilan memanggil, gimana Pak? Bisa dimaafkan? Oh, tak bisa. Kalau dicekeknya ya aku cekek lagi dia. Kalau dibunuhnya ya aku bunuh lagi dia. Oh, tak. Jadi taubatnya sudah dilakukan, tinggal siap-siaplah pembunuhan dibunuh. Tapi cara membunuhnya, misal kalau misalnya dia itu membunuh si A, dibunuhnya si B itu dengan senjata api, tepat di kepalanya, mati. Apakah juga dengan menggunakan senjata api untuk membunuhnya? Tidak. Itu dengan dipancung. Dengan dipancung. Dipancung itu, kita terbalik-balik bahasa kita. Nanti aku pancung, mau pancung. Dipancung itu bukan di sini. Kalau dipancung itu dari belakang. Ini prakteknya biasanya nanti di daerah Jeddah, ada di situ orang kaya yang mewakafkan tanah dan bangunan masjidnya, dinamakan dengan Masjid Qisas, Masjid Pembantaian. Kapan itu dilakukan? Biasanya hari Jumat. Hari Jumat itu dikumpulkan orang. Itu nanti salah 1, 2, 3 orang. Itu satu kali tebas saja. Tidak putus dia, terurai aja, tidak boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya mau melihat itu, kesanalah ziarah ke Masjid Qisas hari Jumat. Bagi yang sanggup, bagi yang tak sanggup jangan coba-coba, pingsan pula dia nanti. Seperti itu. Nah, jenis pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja. Kalau bahasa Arabnya qatlul amdan. Ini diberlakukan hukuman qisas. Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tuflihun." La'allakum
Al-Baqarah 179. Dan dalam kisah itu sebenarnya ada kehidupan, jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ayat-ayat yang mengenai kisah ini banyak sekali ditentang oleh orang-orang di luar Islam dan orang Islam sendiri. Ketika bicara mengenai kisah, dibilang orang itu apa? Islam itu kasar, Islam itu tidak memiliki hati nurani, Islam itu tidak memiliki jiwa humanis, karena tidak belajar Islam secara utuh. Coba dibandingkan dengan penjara saat ini. Andai orang misalnya melakukan kesalahan, penjara, berapa yang dibutuhkan biaya untuk membangun penjara? Cukup itu saja? Bukan. Kalau misalnya selama tahanannya itu ada 10 tahun, apalagi misalnya dia tahanan seumur hidup, tanggung nggak biaya makan dia sampai dia mati? Kedua, yang ketiga, sipir sudah kewalahan karena hampir di 34 provinsi rata-rata sel-sel yang ada di Indonesia ini kapasitasnya sudah membludak. Kenapa? Angka kejahatan dalam pelaku pidana ini sangat banyak. Gitu. Sementara di sini ayatnya ini dalam kisah itu ada kehidupan. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau dibunuh orang mati, kok ada kehidupan di sana? Ketika seseorang itu membunuh, menghilangkan nyawa saudaranya, maka dia dibunuh. Dengan dia dibunuh, ini akan mengantisipasi, minimal meminimalisir orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Tidak pidana lagi. Kalau cerita uang, orang mungkin bisa banyak yang punya uang. Tapi kalau seandainya diterapkan hukum kisos ini, saya rasa aman lah. Berapa anggaran yang digunakan untuk bangsa kita ini, negara kita ini, untuk mengasih makan setiap hari orang-orang yang berada dalam sel tersebut. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Tapi intinya kita sendiri umat Islam ini tidak boleh hobi dengan hukum jinayah ini. Kenapa? Karena ini salah satu cara orang-orang yang tidak suka dengan Islam mengklaim bahwa umat Islam itu kasar, umat Islam itu sadis. Oh, itu saja di tempat-tempat yang lain. Itu suntik, ini mau bunuhnya karena dengan suntik lagi, lebih sadis lagi, tembak lagi. Kenapa Islam harus dengan dipancung? Ini cepat dia, prosesnya cepat, nggak nyampe 5 menit. Tapi sebelum dia dipancung masih di apa kok? Masih ditanya, Bapak mau makan apa Pak? Misalnya di situ nih, sate padang, kasih makan lah Pak, tambu cek. Biasanya orang udah begitu, tahu dia mau mati, tak ingat lagi dia makan. Nah, seperti itu. Baik, kita cukupkan. Insyaallah besok kita akan kembali belajar, yaitu ghairu amdin, pembunuhan yang tidak disengaja. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.